Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Sekar Anggraini dari Offering E24. Di kesempatan kali ini akan membahas mengenai logika berpikir seorang pengusaha. Pengusaha sendiri dan PBI berarti orang yang berusaha dalam bidang perdagangan. Dan istilah pengusaha ini sering dikaitkan dengan istilah entrepreneur. Dua istilah ini sebenarnya sama, tetapi ada beberapa perbedaan yang mendasar. Jika pengusaha itu orang yang memiliki bisnis dalam skala kecil hingga menengah, sedangkan entrepreneur ini merupakan pengusaha yang memiliki karakter untuk berinovasi, tidak mudah menyerah, dapat melihat peluang dalam berbagai kondisi, serta dapat beradaptasi dengan perubahan zaman serta teknologi. Jadi seseorang yang memiliki jiwa entrepreneur di dalam dirinya, ia akan mampu untuk melihat peluang meskipun itu dalam kondisi sesulit apapun. Dan berkaitan dengan pengusaha ataupun entrepreneur, terdapat 5 logika yang harus dimiliki oleh pengusaha muslim. Apa sajakah itu? Yang pertama, yang awalnya tujuan berbisnis hanya untuk kaya, diubah menjadi tujuan berbisnis adalah untuk beribadah. Menjadi seorang pengusaha muslim harus memiliki pola pikir bagaimana caranya tujuan berbisnis itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih keberkahannya. Bukan hanya berfokus kepada bagaimana caranya kita mendapatkan uang untuk menjadi kaya. Dua adalah yang awalnya modal bisnis itu hanya tergantung pada uang, diubah menjadi memaksimalkan apa yang kita punya untuk dijadikan modal bisnis. Jadi seorang pengusaha muslim harus bisa memiliki pola pikir bahwasanya modal bisnis itu tidak hanya uang, melainkan apa yang kita punya saat ini, seperti anggota tubuh kita, mulai dari tangan, kaki, kepala, dan sebagainya, akal pikiran, serta relasi itu semua termasuk modal. Tentunya asal dibarengi dengan niat, asal ada niat dan kemampuan, serta kemampuan yang tinggi, maka modal bisnis berupa uang itu bukan segalanya. Lanjut yang ketiga, logika selanjutnya adalah yang awalnya bisnis dan sukses hanya butuh ilmu dan modal saja, diubah menjadi bisnis mustahil sukses jika tidak dibarengi dengan doa atau ibadah. Sebagai seorang pengusaha muslim, tentu harus percaya bahwa setiap kesuksesan yang datang tidak lepas dari hasil dari doa atau ibadah yang sudah kita lakukan. Karena sudah seharusnya setiap usaha yang dilakukan itu dibarengi dengan doa atau ibadah agar tidak hanya sukses di dunia yang didapatkan, tapi kesuksesan di akhirat pun sebagai tujuan akhir dalam berbisnis. Yang keempat adalah yang awalnya jadikan pesaing sebagai musuh dalam berbisnis, diubah menjadi jadikan pesaing sebagai partner atau teman dalam berbisnis. Sebagai pengusaha muslim, kita harus punya pola pikir bahwa seorang pesaing dalam bisnis itu bukanlah musuh yang dapat menghambat bisnis kita untuk berkembang. Justru di era yang seperti sekarang ini, peran pesaing bukan lagi sebagai musuh, tetapi harus dijadikan sebagai partner, ataupun partner itu teman dalam berbisnis yang bisa membantu berkembangnya usaha kita yang sedang berjalan ini. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah yang awalnya jadilah pemimpin dalam bisnis yang hanya menikmati hasil, diubah menjadi jadilah pemimpin dalam bisnis yang ikut serta berjuang mendapatkan hasil. Yang awalnya yang jadilah pemimpin dalam bisnis yang hanya menikmati hasil ini merupakan pola pikir pengusaha muslim yang keliru, karena seharusnya seorang pemimpin dalam bisnis tidak hanya menikmati hasil, tetapi juga harus bisa ikut berjuang mendapatkan hasil juga. Tidak hanya memerintah, tetapi seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menjadikan karyawannya sebagai supporting people untuk bisa membantu dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Jadi pola pikirnya diubah, yang awalnya jadilah pemimpin dalam bisnis yang hanya mau menikmati hasil, diubah menjadi pemimpin dalam bisnis yang ikut berjuang bersama para karyawan dalam mendapatkan hasil. Lalu untuk menjadi seorang pengusaha muslim tentu haruslah memiliki kelima pola pikir tersebut. Karena berawal dari pola pikir yang baik, maka segala aktivitas dan perilaku kita dalam berbisnis akan bisa baik juga. Dengan pola
Dengan pola pikir tersebut, kita akan punya daya semangat yang tinggi untuk mencapai cita-cita yang sudah kita atur sebelumnya, dan tentunya bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.